Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aristo Mesa di sini untuk memberikan video informatif buat kalian semua. Di video kali ini kita akan membahas seputar jurusan-jurusan yang bisa dibilang memiliki lapangan kerja yang luas di berbagai penjuru negeri bahkan dunia. Info ini akan sangat bermanfaat buat kalian semua yang baru akan menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA atau buat kalian yang memiliki keluarga yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun sebelum kita membahas jauh lebih lanjut, boleh dong memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara subscribe. Jangan takut subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan 15 jurusan dengan lapangan kerja yang luas. Yang pertama, sastra Inggris. Sastra Inggris termasuk jurusan kuliah yang banyak peluang kerja. Bahkan ketika kita sedang mencari pekerjaan, selalu disertakan kalau diutamakan yang pandai berbahasa Inggris. So, buat kalian yang kuliahnya di sastra Inggris, syarat ini pastinya tak diragukan lagi. Mahasiswa sastra Inggris biasanya sudah mulai bekerja sebagai penerjemah sejak masih kuliah. Karena memiliki kemampuan bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional, maka sangat jarang dari mereka yang menyandang status sebagai pengangguran. Karena jika mereka tidak bisa bekerja di perusahaan, mereka juga bisa bekerja sebagai freelance seperti mengajar bahasa Inggris, tour guide, penerjemah baik yang sah secara hukum maupun yang perorangan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, pendidikan dokter. Siapa sih yang tidak kenal dengan jurusan ini? Biasanya jurusan ini adalah jurusan impian sejuta umat. Bahkan tak jarang orang akan mati-matian mencari cara agar bisa masuk di jurusan ini. Bukan hanya karena gengsi dan status sosial, tapi karena memang kelak ketika menjadi seorang dokter, pekerjaan sudah menanti di depan mata dan tentunya dengan gaji yang tinggi. Selain bisa kerja di rumah sakit atau puskesmas, membuka praktik sendiri adalah sesuatu yang sangat menjanjikan. Jika ditelusuri, alumni kedokteran sangat jarang yang menganggur, bahkan mungkin tidak ada. Yang ketiga, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah salah satu jurusan yang bisa menjadi pilihan terbaik bagi yang mau melanjutkan kuliah. Kenapa? Karena jurusan ini salah satu jurusan yang banyak dicari di dunia kerja. Hampir setiap perusahaan membutuhkan perantara komunikasi yang handal, baik untuk urusan internal maupun eksternal. Walaupun pada masing-masing perusahaan mungkin hanya membutuhkan satu atau dua, tapi karena banyaknya perusahaan yang membutuhkan, maka bisa memiliki banyak opsi pilihan. Alumni ilmu komunikasi juga akan sangat berpeluang untuk menjadi jurnalis, dan bahkan di setiap daerah di Indonesia sudah memiliki media lokal yang bisa menjadi sasaran alumni ilmu komunikasi. Beberapa posisi kerja untuk jurusan ilmu komunikasi antara lain di dunia media, marketing, public relation, periklanan, event organizer, sales, analis bisnis, layanan konsumen, dan lain-lain. Yang keempat, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang juga banyak dibutuhkan dalam dunia kerja. Ilmu ekonomi banyak dibutuhkan di berbagai perusahaan, baik sebagai perencana maupun dalam hal urusan manajemen. Kemampuan riset pasar adalah nilai plus karena ini juga bisa membuat mereka bisa membuka pekerjaan freelance dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk melakukan analisa riset pasar. Beberapa pekerjaan yang bisa menjadi sasaran alumni ilmu ekonomi antara lain analisa riset pasar, manajer kompensasi dan tunjangan, aktuaris, analis kredit, analis keuangan, dan lain-lain. Yang kelima, teknik mesin. Tidak bisa disangkal bahwa sekarang makin berkembang otomatisasi atau pekerjaan yang dipercepat dengan bantuan mesin, sehingga manusia tidak perlu susah payah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, yang paling mengambil peranan penting dalam perkembangan ini, salah satunya adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan teknik mesin. Maka tidak heran jika jurusan ini menjadi salah satu jurusan yang menjanjikan, bahkan menjadi salah satu jurusan masa depan karena bisa menjadi peluang penciptaan robot-robot dan mesin-mesin yang lebih berkembang lainnya. Meskipun memang susah, tapi pastinya hasilnya juga tidak main-main kan? Yang keenam, teknik elektro.
Jurusan teknik elektro juga merupakan salah satu jurusan yang sangat rekomended karena dengan masuk di jurusan ini, kamu bisa mencari pekerjaan di mana saja karena memang sangat dibutuhkan. Teknik elektro adalah jurusan yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan kelistrikan. Dan sementara sekarang kebutuhan manusia akan listrik sudah semakin banyak, bahkan bisa dibilang sudah menjadi kebutuhan pokok apalagi untuk industri, kantor-kantor, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir untuk mengambil jurusan ini. Yang ketujuh, teknik informatika. Peluang kerja lulusan teknik informatika sangat banyak sekali dan tidak perlu dilakukan lagi, apalagi dunia makin hari makin berkembang dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Jurusan ini mempelajari cara-cara dan teknis perkembangan dalam dunia informatika dan komputer yang sering kita gunakan sehari-hari seperti laptop, handphone, dan alat-alat komunikasi kita lainnya, termasuk aplikasi-aplikasinya. Jurusan ini bisa berkolaborasi dengan teknik komputer yang merupakan tempat dijalankannya dan disimpannya sebuah program. Untuk prospek kerjanya sendiri tidak perlu ditanyakan lagi karena sudah tersedia di mana-mana. Yang kedelapan, teknik perminyakan dan pertambangan. Bukan rahasia lagi kalau alumni jurusan ini rata-rata berpenghasilan cukup besar. Mereka ada yang menjadi ahli tambang, ahli pengeboran, teknisi perminyakan, dan berbagai profesi bergaji tinggi yang lain di bidang pertambangan. Lulusan teknik perminyakan dan pertambangan biasanya akan berkolaborasi dengan banyak jurusan lain seperti geologi, kimia, dan fisika untuk mengoptimalkan ilmu mereka dalam dunia pertambangan. So, jika ini menarik bagi kamu, silakan daftar ya. Yang kesembilan, psikologi. Jurusan psikologi adalah salah satu jurusan yang menjanjikan karena lapangan kerjanya yang terbilang luas dan dibutuhkan hampir di semua bidang usaha dan industri. Hal ini karena berkaitan dengan kepegawaian dan manajemennya, dalam hal ini adalah HRD. Selain sebagai HRD, masih banyak sekali pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh alumni psikologi seperti terapis untuk orang-orang yang mengalami masalah psikologi, konselor, jadi dosen, dan lain sebagainya. Yang ke-10, ilmu administrasi. Jurusan ini juga adalah salah satu jurusan yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan karena banyak urusan-urusan yang tidak bisa lepas dari urusan administrasi. Oleh karena itu, jurusan ini sangatlah dibutuhkan di mana-mana, baik itu di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Beberapa prospek kerja alumni ilmu administrasi antara lain konsultasi pemerintah, staf legislatif, aparat pemerintah, jurnalis, dosen, pegawai BUMN, dan lain-lain. Yang ke-11, teknik arsitektur dan teknik sipil. Dua jurusan ini sebenarnya berbeda ya guys, walaupun kadang-kadang beberapa orang menganggap ini sebagai jurusan yang sama. Persamaannya adalah karena keduanya mempelajari tentang bangunan, proyek, dan konstruksi. Tapi perbedaannya adalah teknik sipil fokus pada bagaimana bangunan bisa kokoh, ekonomis, dan efisien, sementara untuk arsitektur lebih berfokus pada desain bangunan seperti keindahan dan keunikan bangunan tersebut. Walaupun berbeda, tapi dua jurusan ini memiliki peluang yang sama karena bisa saling berdampingan. Melihat semakin banyaknya pembangunan di mana-mana, maka dua jurusan ini pun sangat dibutuhkan di mana-mana, dan tentunya dengan penghasilan yang tidak main-main. Yang ke-12, akuntansi. Apa sih yang tidak berkaitan dengan keuangan? Apalagi jika berbicara tentang perusahaan. Oleh karena itu, salah satu jurusan dengan lulusan yang paling banyak dicari adalah lulusan akuntansi. Ya, karena memang setiap perusahaan pastinya akan berkaitan dengan masalah keuangan, entah itu dari segi pekerjaan itu sendiri maupun dalam hal kesejahteraan pegawainya. Proses-proses akuntansi meliputi kegiatan ringkasan keuangan, analisis, dan pelaporan transaksi. Jadi tak salah jika jurusan ini menjadi salah satu jurusan yang masuk dalam daftar jurusan terbaik dan paling banyak dibutuhkan. Yang ke-13, hukum.
Di dunia ini, urusan apapun biasanya tidak terlepas dari regulasi dan aturan. Karena jika tidak, mungkin beberapa di antara manusia bakalan hidup seenaknya dan tidak memperhatikan sekitar mereka. Berbicara tentang regulasi dan peraturan-peraturan, pastinya tidak lepas dari mereka yang berlatar belakang ilmu hukum. Dengan melihat luasnya cakupan dunia hukum, maka tidak bisa disangkal bahwa mereka yang memiliki pendidikan hukum memiliki banyak pilihan untuk bisa kerja di mana-mana. Beberapa prospek kerja alumni hukum antara lain sebagai pengacara, hakim, jaksa, konsultan hukum, staf legal, HRD, notaris, diplomat, staf kementerian, dosen, dan lain sebagainya. Yang ke-14, farmasi dan apoteker. Salah satu jurusan yang paling banyak dibutuhkan juga adalah farmasi dan apoteker. Farmasi yang berlatar belakang sarjana bisa memiliki kesempatan berkarya di industri farmasi, sedangkan apoteker yang adalah profesi lanjutan dari farmasi memiliki pekerjaan yang jauh lebih luas lagi, seperti kerja di rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang membutuhkan distribusi obat, kosmetik, dan produk farmasi lainnya. Selain bekerja di perusahaan dan instansi pemerintah, apoteker juga bisa membuka praktik sendiri untuk mendistribusikan dan menjual obat ke masyarakat, yaitu dengan membuat apotik sendiri. Yang ke-15, teknik biomedik dan keperawatan. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan membutuhkan orang-orang dengan keahlian biologi dan teknologi. Dasar-dasar ilmu komputer dan teknik pun diterapkan di bidang biomedik. Di negara-negara maju, teknik biomedik merupakan prospek jurusan kuliah yang menjanjikan dan sangat menghasilkan. Sama halnya dengan keperawatan, yang juga dibutuhkan banyak di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, bahkan lebih banyak dibutuhkan daripada dokter dan apoteker, karena memang tenaga kesehatan ini bisa membantu banyak hal dalam pelayanan pasien. Maka tak heran jika kedua jurusan ini masuk dalam daftar jurusan terbaik yang perlu dipertimbangkan. Itulah 15 jurusan terbaik yang bisa menjadi pertimbangan buat kalian yang bakal melanjutkan ke pendidikan tinggi atau keluarga kalian yang bakal melanjutkan ke perguruan tinggi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman dan keluarga kalian ya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk memberikan dukungan kepada channel ini, bisa memberikan informasi yang mungkin kalian butuhkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.